Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Teman-teman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baik yang sudah di kantor, di tempat kerja, dimanapun, atau masih ada di rumah, kami doakan semoga selalu sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, dan sehat jiwa raganya, dan semoga selalu dilimpahkan rezeki yang banyak, berlimpah, barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu, mari kita awali aktivitas dengan berdoa dulu. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fiddin walimna at-takwil. 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 Kita siapkan diri kita untuk sukses. Mindset kita, pola pikir kita, yakin kita disiapkan untuk sukses. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala sholah, hayya ala sholah, hayya ala falah, hayya ala falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil adimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad.
Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indal awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur razikin. Hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Alhamdulillah. Alhamdulillah alamin. Teman-teman Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Saya yakin kita semua di sini pengen, siapa di sini yang pengen hidupnya tenang? Siapa yang di sini pengen hidupnya bahagia? Saya yakin semuanya pengen hidupnya tenang, pengen hidupnya bahagia. Siapa di sini pengen hidupnya itu selalu positif, terus pikirannya positif dan pikirannya bahagia. Ya, saya yakin semuanya pengen. Maka kita dengan memiliki pikiran yang positif, dengan pikiran yang tenang, kita akan mendapatkan banyak manfaat. Salah satu manfaatnya kita bisa memanage diri kita, kita bisa mengontrol diri kita bisa mengendalikan diri kita bisa mengendalikan emosi kita, pikiran terutama emosional kita bisa mengendalikan dan hati. Kenapa? Karena hati kita tenang dan kita telah merasa sukses. Kita tuh sudah merasa sukses walaupun sejatinya hidup kita biasa-biasa saja. Mungkin bagi orang lain biasa saja, tapi kita bahagia. Ya, kita bahagia karena apa? Karena hati kita tenang, karena kita selalu bersyukur, dan kita juga terhindar dari galau, kita terhindar dari stres, dan kita menjadi pribadi yang tahan terhadap berbagai macam ujian. Ya, lalu untuk itu semua bagaimana sarannya dari itu tadi termasuk buah dari hati yang tenang, buah dari orang yang berpikir positif. Lalu bagaimana caranya kita bisa mendapatkan itu semua? Maka caranya dengan salah satu yang pertama, ada beberapa cara. Yang pertama yaitu dengan berpikir positif tadi. Berpikir positif ini dianjurkan di dalam Islam, dianjurkan kita itu diperintahkan untuk selalu berpikir positif, ya, untuk berpikir tenang, ya, di dalam menghadapi kehidupan ini. Berpikir positif dan berpikir tenang dalam menghadapi kehidupan ini. Sebagaimana Allah telah berkalam tentang berpikir positif dalam Quran surat Ad-Duha, yang artinya kita itu disuruh tenang. Teman-teman sekalian, teman-teman kalau jalan-jalan kemana atau pergi kemana, bahkan mungkin ke Jakarta atau luar kota, lebih tenang sendiri atau lebih tenang kalau ada yang menemani? Saya yakin teman-teman akan lebih tenang kalau ada yang temannya. Begitu juga mungkin ke Jakarta, lebih tenang sendiri atau kalau ada temannya yang sudah pengalaman, yang sudah ahlinya di sana, tentu lebih tenang. Walaupun teman-teman belum pernah ke Jakarta. Atau ke luar negeri, ke suatu daerah yang teman-teman belum pernah tahu. Anda mungkin kalau belum pernah tahu, belum ke sana, teman-teman mungkin juga bingung, ya, bingung ataupun galau, tidak tenang. Maka itulah ilustrasi yang ingin saya sampaikan, yaitu eh, di dunia ini sesuatu hal kita itu termasuk sejatinya itu pendatang di dunia ini. Namun ada yang menemani kita, ada yang selalu menemani kita, yang menemani kita itu tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Allah telah kalamkan dalam Quran surat Ad-Duha, yang sejatinya selalu menemani kita. Ad-Duha ayat 3, yaitu Tuhanmu tidak meninggalkanmu. Tuhanmu selalu menemani kita. Tuhanmu selalu mendampingi kita. Tuhanmu menemanimu dan tidak membencimu. Tuhan itu Maha Kasih, Maha Sayang. Jadi itu teman-teman sekalian, sejatinya dalam kehidupan kita, Tuhan Allah SWT selalu menemani kita. Ya, memang ada di setiap kita itu ada yang menemani kita, ada yang mendampingi kita,
ada malaikat yang mencatat dan ada yang menemani kita. Ya, inilah ayat yang menegaskan bagi orang yang beriman, mereka tak perlu takut, tak perlu khawatir, tak perlu berpikiran negatif terhadap apapun segala sesuatu yang terjadi. Yakin karena Allah akan menemani kita, Allah akan membantu kita, gitu ya, gitu ya, teman-teman sekalian. Lalu bagaimana supaya kita juga ditemani oleh Allah, supaya kita selalu berpikir positif, supaya hati kita tenang, untuk supaya agar kita itu selalu memiliki pikiran positif itu selalu nempel dalam diri kita, dan iman itu juga selalu nempel dalam diri kita. Ya, yang pertama yaitu kita harus pandai-pandai memilih teman. Nah, kalau kita di lingkungan yang positif, teman-teman yang positif, kita pun juga akan terbawa suasana dengan positif. Aura kita pun jadi aura yang positif, ya, positif. Jadi kita, karena apa? Karena kita dikelilingi dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang positif, orang yang semangat, orang yang antusias, orang-orang yang giat. Kita pun terbawa. Jadi ketika kita di lingkungan yang baik, maka kita juga akan terbawa baik. Ketika kita di lingkungan aura yang positif, maka aura kita pun juga ikut menjadi positif. Begitu juga jika lingkungan kita negatif, secara tidak langsung kita akan tergerogoti nanti ya aura kita. Diri kita pun juga akan tergerus, tergerus. Jadi tidak baik. Kecuali kita memang sudah memiliki benteng yang sangat kuat sekali. Ya, tapi itu semua. Jadi kalau kita usahakan kita bersama dengan orang yang positif, dan aura-aura yang positif, insya Allah nanti akan selalu akan bertambah dan semakin bertambah nilai kebaikannya. Kemudian di setiap kita berteman, bergaul gitu ya dengan siapapun, maka tentunya di situ ada kebaikan dan ada kurangan, ya, atau kurang baik, atau ada positif dan negatif, itu merupakan sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Namun kita diperintahkan untuk melihat yang sisi positifnya saja, atau kita disuruh melihat sisi baiknya saja. Dianjurkan untuk selalu mencari sisi baiknya, melihat pelajaran kebaikan-kebaikan yang ada. Setiap kita ketemu dengan orang, maka yang kita ingat itu apa, itu kebaikan orang tersebut. Ya, jangan sebaliknya, yang kita ingat kejelekannya. Ya, kalau kita ingat kebaikannya, insya Allah kita akan selalu menjadi orang yang ini. Ya, kita ingat kebaikannya saja. Kebanyakan orang itu yang kebaikannya itu mudah sekali dilupakan, tapi yang diingat itu kejelekannya. Makanya, tapi kalau nanti terjadi hal yang seperti itu, mungkin sampai terjadi sesuatu hal yang tidak mengenakkan, maka harus pandai mengendalikan diri, ya, harus mampu mengelola dan seterusnya. Maka kalau apa yang kita ingat itu kejelekannya, pasti nanti kita mudah marah, emosi, dan kesal, berpikir yang tidak-tidak, berpikir yang dan seterusnya. Maka untuk mengendalikan tadi ya harus sisi baiknya, dan kita harus mengendalikan emosi, redam. Kalau marah mungkin meredam marahnya, dan selalu apa, memperbanyak berdoa, beristighfar dan seterusnya. Ya, itu teman-teman. Kemudian perbanyak sugesti positifnya, kita kita afirmasikan diri kita, kata-kata yang positif. Saya bisa, saya berubah, saya luar biasa. Hari ini baik, hari ini luar biasa, hari ini hari yang indah, gitu ya. Hari ini hari yang indah, hari ini hari yang sangat berkesan, hari ini yang hari yang keberuntungan. Jadi begitu. Ya, hari ini hari yang baik. Jadi sugestikan, yakini setiap apapun yang dilakukan ini baik, apapun hasilnya ya baik, gitu ya. Jadi gitu. Ini salah satunya supaya kita selalu berada pada sugesti-sugesti, kita selalu berada pada posisi yang selalu positif. Karena berbicara positif itu diucapkannya mudah, tapi dilakukannya uh, tidak semudah itu. Ya. Maka harus kita latih terus untuk memasukkan sugesti-sugesti secara positif, secara rutin, secara berkala, yang kita masukkan dalam diri kita. Kita afirmasikan, yang begitu kita afirmasikan nilai-nilai positif, kita inputkan. Ya, kalau badan kita butuh nutrisi untuk makanan, maka pikiran kita juga butuh nutrisinya sugesti positif. Kemudian setelah kita mendapatkan sugesti positif, nanti secara tidak langsung kita juga akan
mendapatkan sikap optimis ya. Kita menjadi yang berikutnya yaitu jangan lupa ya, jadi kita menjadi pribadi yang optimis, yakin, mampu, bisa begitu ya. Jadi kita tanamkan dalam diri kita contoh. Jadi kita ketemu dengan siapapun tuh yang kita tanamkan, kita ini kadang-kadang sering kali kan pesimis, tidak yakin, tidak percaya. Nah, ya, contoh mungkin yang paling banyak dialami adalah ketika kita menghadapi masalah yang berat, maka bandingan jika dibandingkan dengan kita menyerah, lebih baik optimis, percaya masalah tersebut akan selesai dengan masalah tersebut akan selesai kalau kita optimis dan kalau kita mohon bantuan kepada Allah SWT. Kita yakin dan kalau kita optimis nanti selalu akan ada jalan di situ. Nanti akan ada jalan, nanti akan ketemu. Nanti akan Allah tuntun Allah. Yakin Allah akan bantu. Gitu ya. Jadi intinya yang pertama itu optimis dulu. Nanti akan ada. Dengan optimis kita pikiran kita jadi positif lagi ya. Tadi kan kalau pesimis jadi negatif ya. Jadi membawa supaya kita positif bagaimana? Optimis. Ya. Kemudian pikiran, buanglah teman-teman sekalian nomor selanjutnya, yaitu buanglah pikiran-pikiran yang menggerogoti uh, positif tadi dengan yaitu biasanya pikiran yang negatif. Pikiran negatif itu yang mengarahkan kita pesimis ya. Itu kita ganti dengan pikiran yang positif. Dengan cara apa? Membuang pikiran negatif. Dengan cara apa? Perbanyak bersyukur. Syukuri apa yang ada. Syukuri apa yang ada. Kita syukuri dengan selalu bersyukur. Dengan selalu mensyukuri apapun yang kita nikmati, apapun yang kita terima hari ini, insya Allah kita menjadi pribadi-pribadi yang tenang. Ya, kecemasan akan hilang. Kita bisa memasuk, kita syukuri dari hal yang kecil. Hari ini kita bisa berdoa. Hari ini bisa bernafas. Hari ini kita dengan gratis hal kecil kita. Namun hal kecil ini jangan dianggap ini kecil. Nilailah ini yang besar. Nilailah ini sesuatu yang besar. Dan yang hal yang belum terjadi itu nilailah yang kecil. Jadi kita akhirnya karena kita memandang segala sesuatu masalah itu kecil, maka kita menjadi apa? Menjadi apa itu bersyukur, menjadi pribadi yang bersyukur, mensyukuri, pandai bersyukur. Tapi kalau sebaliknya yang kita terima itu kok cuma begini, kok kecil, kok cuma begini, kita akhirnya berbalik ke besar. Kemudian selanjutnya yaitu mindset apa yang tertanam dalam diri kita itu namanya mindset, pola pikir yang seringkali mempengaruhi kita. Nah ini harus kita rubah pelan-pelan, kita rubah dengan mensyukuri tadi, dengan mindsetnya kita rubah menjadi mindset yang positif, mindset yang bersyukur, mindset yang bertumbuh, mindset yang selalu mau berubah menjadi lebih baik, mindset yang selalu berkata bisa, mindset yang selalu berkata optimis, bisa, bersyukur. Ya, itu memang diucapkannya mudah ya, tapi memang perlu latihan ya teman-teman. Makanya karena mindset itu yang biasanya tertanam dalam bawah sadar kita ya, maka dari itu perlu dilatih, perlu dilawan ya, pola pikir begitu ya harus kita lawan ya, kita lawan. Jadi hal-hal yang contoh hal-hal yang mungkin berbeda dengan ketika seseorang memiliki mungkin bagi orang tertentu untuk berpikir positif itu mudah ya, tapi bagi orang-orang tertentu yang lain yang mindsetnya negatif susah sekali mereka susah sekali, dia 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 memiliki pemahaman yang berbeda di situ, maka perlu dilatih dengan ketenangan, dengan relaksasi. Dan selanjutnya untuk selalu berpikir positif, tentunya usahakan berprasangka yang baik terhadap segala sesuatu. Tadi kan melihat segala sesuatu kebaikannya, tapi ini apapun mungkin menurut Anda itu, apapun itu kita berprasangka baik. Berprasangka baik adalah salah satu diperintahkan dalam Al-Quran. Ya, kita ya apapun yang terjadi. Ya, contohnya kita hari ini sudah janjian sama ketemu dengan orang, tiba-tiba dia membatalkan. Nah, mungkin kalau kita itu berperasaan negatif, kita kan marah, emosi dan seterusnya ya. Tapi kalau kita yakin, oh ini memang yang terbaik bagi Allah, ya ini mungkin yang terbaik bagi Allah bagi saya. Ya tidak apa-apa kami terima saja. Ya sudah, ini memang yang terbaik. Hari ini memang tidak terjadi ketemuan. Ya sudah, kita syukuri saja. Jadi kita selalu ambil sisi positifnya, ambil sisi baiknya. Artinya begitu ya. Jadi kita yakin memang hari ini apa yang pun yang terjadi itu ini yang terbaik. Prasangka baik. Jadi dalam
hadis qudsi dijelaskan anna indadani abdi bi abu Allah sesuai prasangka hambaku. Maka prasangka ini yang selalu kita jaga untuk selalu di posisi yang positif, positif lagi. Mau bergeser ke negatif, geser lagi positif, geser negatif. Nah, karena ini penting sekali untuk kunci kesuksesan kita di sana. Di sana. Kemudian kunci lain yang di menurut Al-Quran yaitu Quran surat Al-A'raf yaitu ya kuncinya yaitu yakin atau taat kepada Allah. Yakin, yakin kepada Allah atau taat kepada Allah. Kalau kita sudah menjadi orang yang beriman, yakin, taat kepada Allah, diterangkan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 28 yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah. Jadi mengingat Allah, hati menjadi tentram. Mengingat. Begitu ada masalah, langsung ingat Allah. Begitu ada masalah, ingat Allah. Jadi kita ingatnya itu Allah. Ingatnya Allah. Langsung mengingat Allah, jadi hati menjadi tentram. Jadi itu teman-teman. Kalau kita mengingat harta, benda, segala macam, galau. Tapi kalau kita mengingat Allah, tentram. Ya, tenang. Ya, itu teman-teman. Kemudian selanjutnya supaya tentram yaitu bagaimana eh, banyak-banyaklah banyak-banyaklah apa berbuat kebaikan, perbanyaklah berbuat kebaikan dan bertawakal, yaitu orang yang beriman yaitu orang yang mengerjakan, orang yang beriman, orang yang taat yaitu mengerjakan kebaikan, kebajikan, mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Jadi orang yang bahagia itu karena dia selalu berbuat kebaikan di tempat orang yang jadi orang-orang yang mengerjakan kebaikan mereka mendapatkan kebahagiaan. Ya, jadi berbuat baik akan bahagia. Bukan bahagia berbuat baik ya. Ya. Tapi kita harus berbuat baik, nanti kita akan jadi orang yang bahagia. Ya. Selanjutnya juga katakan. Jadi dalam Quran surat Al-A'raf ayat 2 ayat 30-nya. Ini yaitu Al-A'raf ya ayat 30 yaitu dia Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Allah dan dengan penuh keyakinan. Hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku kembali. Ya, aku bertobat. Jadi Allah itu Maha Pengasih pada mereka, kepada Allah itu Maha Pengasih. Dengan katakanlah kepada Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal. Dengan untuk itu teman-teman, setelah kita berbuat baik, setelah kita membantu orang, berprasangka baik, berhusnuzon kepada Allah, ya, dan di saat bersamaan pula jika kita itu bertawakal atau berserah diri kepada Allah, maka itulah kunci ketenangan, kunci kebahagiaan. Ya. Selanjutnya setiap aktivitas, jangan lupa ini ya teman-teman, bersedekah, berbuat baik dengan ikhlas, karena ikhlas itu salah satu bentuk amal yang paling bisa. Jadi dengan ikhlas membawa ketenangan, kedamaian pada hati. Beramal, bersedekah dengan ikhlas itu membawa kedamaian dan ketenangan hati. Saat tindakan baik dilakukan, ya, saat perbuatan baik dilakukan tanpa pamrih, beban hati terangkat dan kita merasakan kepuasan yang jauh melampaui apapun yang ada di dunia ini yang ditawarkan. Jadi itu kunci daripada positif dan hati menjadi tenang, positif yang positif sesuai dengan jalan Allah dan hati kita menjadi tenang dan hati kita menjadi tenang tadi apa kuncinya yaitu selalu semua tadi sudah kami sampaikan yaitu mulai berprasangka yang baik, positif, ikhlas dan mindset selanjutnya itu semua nanti akan membawa ketenangan-ketenangan dan membawa kesuksesan. Saya rasa demikian dan dari modalnya sangat sederhana, murah, meriah, yang penting kita bisa lakukan modalnya murah meriah yang kita sudah tahu dan mari kita praktekkan bersama-sama. Semua kebenaran datang dari Allah dan kesamaan dari saya pribadi. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dalam kesuksesan dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maka lanjut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم سورة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر مرضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبارك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كعسل معين جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا كلا سلاما سلاما وأش وأشهاب الميمنة ما أصحاب اليمين في سدر محمود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عروبا أترابا لأصحاب اليمين سلة من الأولين وسلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحمير وظل من يحمل لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يشيرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا كنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا أولون قل إن الأولين والآخرين لا مجموعون إلا ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعملون ولقد علمتم نشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون فأنتم أسد فأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه جاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بوجه النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يسمعون إلا المطهرون
تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون فتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إن فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم خير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فراح وريحان وجنة النعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية الجحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم